Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk kita simak ceritanya. Seorang kakek tergelepar lemah di pembaringannya sejak datang dari Tanah Suci beberapa bulan lalu. Keluarga dan istri beliau resah melihat keadaan beliau yang semakin hari tak ada kemungkinan untuk sembuh. Keluarga berembuk dan memutuskan untuk membawa kakek itu ke rumah sakit. Sayangnya, dokter pun tidak mampu menangani penyakit beliau. Bahkan tim medis mengungkapkan tidak menemukan penyakit apapun yang diderita beliau. Keluarga kakek semakin risau mendengar penjelasan dokter. Si kakek kembali dibawa pulang ke rumah. Salah satu keluarga berpendapat untuk mencari tuan guru atau orang alim yang mungkin bisa menyembuhkan si kakek. Keluarga yang lain setuju usul itu. Seorang tuan guru datang di bawah keluarga kakek untuk memeriksa penyakit apa yang diderita beliau. Sejenak tuan guru itu diam. Kemudian bertanya tentang apakah si kakek pernah membawa sesuatu dari Tanah Suci? Sesuatu seperti apa? Membawa sesuatu milik negeri itu tanpa izin. Mendadak si kakek yang tergeletak tak berdaya itu turut bicara. Beliau berkata bahwa pernah membawa batu kerikil sisa melontar jumroh dari Tanah Suci untuk dijadikan syarat atau kenang-kenangan. Tuan guru itu langsung meminta batu itu dan bertanya siapa yang akan berangkat ke Tanah Suci dalam waktu dekat ini. Beruntung salah satu keluarga kakek akan berangkat ke Tanah Suci sebelum bulan Ramadan nanti. Segera tuan guru menjelaskan bahwa tidak boleh membawa sesuatu yang bukan milik kita dari Tanah Suci, seperti batu, tumbuhan, atau apa saja milik Tanah Suci tersebut. Pernahkah semua ini? Apakah masuk akal hanya sebuah batu bisa menyebabkan koma? Tapi setelah batu itu diantarkan kembali, kakek yang tadinya koma kini sembuh, seperti sedia kala. Subhanallah. Setiap perbuatan tergantung dari niat. Begitu sabda Nabi. Begitu pula haji, lusinan motivasi juga pasti akan ikut memberikan opsi-opsi bagi yang melakukan ibadah haji di samping orang-orang yang lurus nantinya. Tak sedikit haji dilakukan hanya sekedar untuk melengkapi nama di depan nama aslinya, seperti misalnya Haji X. Ataupun ada yang ke Tanah Suci untuk misi mencari pesugihan atau mencari aji-aji yang bisa bikin kaya raya. Kalau sudah berlatar belakang mencari pesugihan, maka yang ditugasnya akan terfokus untuk mencari suatu benda yang bisa dibikin jimat. Nah, pendapat yang umum beredar adalah dengan mengambil semisal tanah, batu kecil, atau kerikil di suatu tempat di Tanah Suci. Mengenai cerita-cerita yang menghiasi kerikil-kerikil dari Tanah Suci ini, ada fakta ketika yang bersangkutan membawa kerikil dari Tanah Suci. Salah seorang anaknya mengalami stres, namun atas saran seseorang akhirnya batu tersebut dikembalikan ke tempat asalnya di Tanah Suci lewat jasa KBIH, tempat saya mendaftarkan diri. Berkat pertolongan Allah, tindakan mengembalikan tanah atau kerikil ke Tanah Suci tersebut menjadi wasilah sembuhnya sang anak. Pertama, kami memohon kepada Allah agar menerima haji atau umroh Anda, dan mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, dan orang yang pulang dari hajinya tanpa dosa dan nista. Kedua, Musdalifah, bagian dari tempat syiar Islam dan ia masuk dalam batasan tanah haram. Allah dalam kitabnya memberi nama Musdalifah dengan nama Masyaril Haram. Allah berfirman,
Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah berkata, Muzdalifah adalah Masyaril Haram dan termasuk tanah haram. Al-Muhalla 7/188. An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa Muzdalifah semuanya masuk tanah haram. Syarh Muslim 8/187. Ketiga, tidak selayaknya mengambil sesuatu dari Mekah atau Madinah karena tidak ada tuntunan dari salah seorang pun dari ulama salaf di umat ini. Karena hal itu dapat menjadi pengagungan dan melahirkan keyakinan bahwa benda itu adalah mendatangkan manfaat. Perkara inilah yang diberantas dalam syariat dan menutup pintu ke arah sana. Ya, kalau sekiranya ada wasiat untuk mendatangkan air Zam-Zam, maka hal itu diperbolehkan karena telah ada ketetapan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena beliau telah memberitahukan bahwa itu adalah air yang barokah dan di dalamnya ada penyembuhan dengan izin Allah. Sementara selain itu dari Arafah, kerikil dari Muzdalifah atau semisalnya itu, maka tidak dibolehkan seorang pun membawa ke negaranya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeluarkan tanah dan batu dari tanah haram menjadi 3 pendapat: boleh, makruh, atau haram. Mazhab Hanafi membolehkannya. Sebagian pendapat mazhab Syafi'i memakruhkannya. Sementara mayoritas mazhab Syafi'i mengharamkannya. Pendapat Syafi'i yang mengharamkan lebih layak dipegang dibanding yang lain. Jika diketahui bahwa orang yang membawanya ingin mengambil barokah atau mengagungkannya, karena tanah haram dan bebatuannya bukan benda yang dapat dimintakan barokah darinya, baik ketika masih di tanah haram maupun di luarnya. Perbedaan yang disebutkan tadi di kalangan para ulama adalah berkaitan dengan hanya dikeluarkan dari tanah haram, bukan mengambil barokah dan mengagungkannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak ada kebaikan dalam mengeluarkan batu tanah haram dan tanahnya ke tempat atau tanah halal, karena ia mempunyai kehormatan yang telah nyata ketetapannya dibanding tempat lain. Dan saya berpendapat, wallahu ta'ala, tidak boleh seorang pun memindahkannya dari tempat yang membuatnya berbeda dari daerah lain, sehingga dia menjadi tempat yang sama seperti lainnya. Al-Um 7/155. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak dihalalkan mengeluarkan sedikit pun baik tanah maupun batu haram ke halal. Dan Atta berkata, dimakruhkan mengeluarkan tanah haram ke halal atau memasukkan tanah halal ke haram. Ini adalah pendapat Ibnu Abu Lailah dan lainnya. Sedangkan mengeluarkan air Zam-Zam tidak mengapa, karena kehormatan haram terletak pada tanah, debu, dan batunya. Maka tidak diperkenankan menghilangkan kehormatannya. Tidak ada pengharaman dalam air Zam-Zam. Al-Muhallah 7/262-263. Syekh Muhammad ditanya, seseorang ingin menunaikan haji dan membawa beberapa pesan. Dia mengatakan bahwa dia diminta sebagian dari orang-orang untuk membawa sesuatu dari Mekah dan Madinah seperti batu, air, atau sedikit tanah, atau yang semisalnya. Apa yang harus diperbuat? Beliau menjawab, pesanan yang disebutkan tadi, membawa tanah, air, atau batu dari tanah haram untuk orang yang memesannya, tidak harus dipenuhi dan dia berhak menolaknya. Kalau saja pesannya agar mereka didoakan di tempat-tempat mulia tersebut, hal itu lebih baik dan lebih tepat.
Maka jika pesan-pesan tersebut diganti dengan mendoakan mereka kepada Allah di tempat-tempat mulia untuk kebaikan agama dan dunia mereka, hal itu lebih utama, lebih tepat, dan lebih bagus. Fatwa Nurun ala Darb. Keempat, barang siapa yang sudah mengambil sesuatu dari tanah haram keluar tanah haram, hendaklah dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas perbuatannya. Kemudian dia harus mengembalikan ke tempat haram di mana saja jika hal itu memungkinkan. Tidak harus dirinya yang mengembalikannya. Bahkan kalau dia berikan kepada orang yang dia percaya untuk mengembalikannya, hal itu diperbolehkan. Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'al Faqihah 17/195, Masjid Syafi'i dengan jelas mengharamkan untuk memindahkan tanah dan batu di tanah haram serta apa yang dibuat dari tanahnya, seperti kendi dan lainnya, ke halal. Maka jika ada yang memindahkannya, harus dikembalikan ke tanah haram. Al-Mawardi rahimahullah berkata, kalau mengeluarkan batu haram atau tanah haram, maka dia diharuskan mengembalikan ke tempatnya dan memasukkannya ke haram. Wallahu alam. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.